Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, anak saudara semuanya, jumpa lagi dengan Ustazah Ratna dalam pembelajaran matematika kelas 6. Kali ini kita akan belajar masih tentang pecahan, yaitu mengurutkan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, anak saudara sudah belajar bagaimana cara merubah pecahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan. Yuk kita simak pembelajarannya. Nah, Ustazah, sebelum mengurutkan pecahan, silahkan perhatikan ketentuan berikut ini. Pertama, rubah pecahan menjadi bentuk yang sama. Yang kedua, urutkan pecahan sesuai yang diminta. Yang ketiga, rubah kembali pecahan ke bentuk semula. Kemudian anak ustazah perhatikan perbandingan pecahan berikut. 0,6 itu lebih besar daripada 0,25. 0,53 lebih kecil dari 0,7. 1,2 lebih besar dari 0,8. 2,9 lebih kecil dari 3,25. Kesimpulannya, yang pertama dilihat adalah angka di depan koma. Kemudian jika sama, lihat angka persis sesudah tanda koma. Mari kita lihat contoh pertama. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil. Nih, ada beberapa pecahan, namun dia masih beragam bentuknya. Nah, caranya kita sejeniskan dia dengan cara merubahnya semua ke dalam satu bentuk pecahan. Nah, yang paling gampang anak ustazah, kita rubah semuanya ke bentuk pecahan desimal. Pecahan pertama yang akan kita rubah adalah 4/3. Nah, 4/3 itu 4 bagi 3, ketemu hasilnya 1,33. Kemudian 3/2. 0,95 sudah desimal, jadi tidak kita rubah lagi. 3/2 itu 3 bagi 2, hasilnya 1,5. Kemudian 76%, 76/100, jadi hasilnya menjadi 0,76. Nah, pecahan-pecahan ini lalu kita susun berdasarkan susunan yang ada pada soal. Namun yang kita susun adalah yang desimalnya. Jadi mulai dari 4/3 ya. 4/3 yang kita tulis adalah 1,33. Kemudian 0,95. 3/2 kita tulis 1,5. 76% kita tulis 0,76. Nah, pecahan-pecahan ini semuanya sudah sejenis. Nah, kalau sudah sejenis kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil. Dari yang terkecil, nah ustazah kita lihat angka di depan koma. 1, dan 0, itu lebih kecil 0, antara 0,76 dengan 0,95 itu lebih kecil 0,76. Nah, dilihat angka sesudah koma ya, sehingga 0,76 ini menjadi urutan pertama, 0,95 urutan kedua, 1,33 urutan ketiga, dan 1,5 menjadi urutan keempat. Nah, pecahan-pecahan ini semuanya kita susun kembali berdasarkan urutan pada soal dan kita kembalikan dia kepada bentuk semula ya. Yang pertama, 0,76 itu dari 76% tadi ya. Urutan kedua 0,95, kemudian urutan ketiga 1,33 dari 4/3, dan urutan keempat 1,5 dari 3/2.
kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, Nak Ustazah, ini berupa soal cerita ya. Ini ada Syamil, Hasbi, dan Fatih sedang menghafal surat Al-Muluk halaman pertama. Syamil hafal selama 6/20 jam, Hasbi 0,25 jam, dan Fatih hafal selama 4/10 jam. Nah, siapakah yang punya urutan waktu menghafal tercepat? Kita lihat penyelesaiannya. Syamil hafal 6/20 jam, Hasbi 0,25 jam, sedangkan Fatih hafal itu selama 4/10 jam. Nah, yang ketiga-tiga hafalan ini sama caranya, kita rubah semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal ya. 6/20 itu menjadi 0,3 dari 6 bagi 20. 0,25 sudah desimal tetap ya. Kemudian 4/10 menjadi 0,4. Nah, Nak Ustazah, dari ketiga orang ini kita urutkan dari yang tercepat. Nah, yang tercepat tentunya yang memiliki waktu menghafal paling kecil ya, yaitu 0,25. Waktu hafal Hasbi 0,3 Syamil dan 0,4 Fatih ya. Nah, jadi waktu menghafal dari yang tercepat adalah Hasbi, Syamil, dan Fatih. Nah, bagaimana Nak Ustazah? Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Nah, Ustazah Soleh dan Soleha, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Ini ada sebuah kata-kata hikmah buat kita ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, siapa yang mau masuk surga? Ayo, insya Allah semuanya mau masuk surga ya. Nah, makanya Nak Ustazah, biar belajar jangan malas-malas, karena belajar itu adalah ibadah. Baik, sekian dulu pembelajaran kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.